Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Sofia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan silakan komen, like, dan di share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Pada video terdahulu kita sudah bercerita tentang pengalaman mengikuti kegiatan overseas training atau pelatihan ke luar negeri, yaitu tepatnya ke Penang, Malaysia. Jadi itu diperoleh sebagai reward atas ikut sertanya kita dalam lomba kreasi dan inovasi media pembelajaran. Kemudian kita mengikutinya selama 28 hari di Penang, Malaysia, dan mengikuti workshop dari pagi sampai jam 5 sore, tapi di hari Minggu kita libur. Kemudian ada juga kegiatannya pergi mengetahui beberapa hal yang menarik di Pulau Penang, Malaysia, mungkin ke museumnya. Kemudian ada juga tempat-tempat wisatanya juga ada. Di samping belajar kita juga mengikuti beberapa event-event, mengunjungi tempat-tempat yang terkenal di Malaysia. Jadi itu salah satu kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh kita, karena sudah melalui beberapa proses panjang. Ternyata kita bisa ikut serta dalam kegiatan workshop tersebut. Dan dalam kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih sekali pada kementerian yang telah memperhatikan kita sebagai guru bagaimana untuk pengembangan profesi. Ya, sebelum itu kan guru dianjurkan untuk melakukan penelitian kecil-kecilan, penelitian atau apa saja yang dilakukan terkait dengan pengembangan daripada kreativitas anak didik di dalam kelas. Maka waktu itu dianjurkan bagaimana guru bisa menuliskannya dalam bentuk penelitian. Tetapi ini banyak sekali kendala pada guru-guru. Ada yang mengatakan tidak bisa mereka membayangkan bahwa kita melakukan penelitian begitu, membayangkan akan mengarang panjang-panjang begitu kan. Jadi ternyata setelah kita jalani, kita coba trial and error, dan pertama saya mencoba membuat karya tulis juga sangat bikin kita geli, ketawa ya, karena kalau kita baca tulisan kita awal pertama itu memang sangat jauh lah dari harapan. Kemudian kita ikuti beberapa pelatihan menulis, dan kemudian kita juga ikut beberapa event-event seperti kemarin itu kita dapat pengalaman dari teman-teman ya. Pokoknya belajar terus. Akhirnya kita bisa tahu bahwa seperti apa sebenarnya yang harus ditulis. Nah, pihak kementerian, pihak pemerintah khususnya sudah memotivasi guru-guru ini agar bisa menulis PTK dengan berbagai cara. Ada yang misalnya mengadakan pelatihan penulisan karya tulis, tapi meskipun sudah ikut pelatihan karya tulis, ada juga guru yang keluar dari pelatihan tersebut tidak pernah nulis begitu kan, dengan alasan tidak bisa, tidak ada waktu, dan tidak mengerti dan segala macamnya. Kemudian juga diadakannya berbagai event lomba, maka pemerintah juga meminta kita bagaimana hasil karya tulisan kita itu dikirim ke event-event lomba, dipublikasikan di situ, diseminarkan di situ. Dan itulah salah satu bentuk yang diberikan oleh pemerintah, dorongan atau semangat buat guru-guru agar mau menulis.
Ternyata tidak hanya sampai di situ, sewaktu kita dapat mengikuti event lomba kreasi media itu, kita juga dihargai dengan memberikan kita reward untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri, dan alhamdulillah hasilnya itu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan yang kita coba terapkan. Jadi setelah kita mengikuti pelatihan workshop ke luar negeri selama 28 hari itu, ada banyak hal yang kita peroleh, termasuklah pengembangan media pembelajaran. Waktu itu kita ada satu materi yang dijelaskan oleh seorang instruktur dari Jepang, beliau bernama Mr. Yoshihiro Ito. Itu beliau berikan bagaimana kita mengamati partikel-partikel yang larut di dalam air. Maka itu kita cobakan di dalam kelas, kemudian kita terapkan ke anak didik, dan ini sangat menarik. Lalu kita tulis dalam bentuk karya. Karyanya kita lahirkan berupa inovasi pembelajaran. Tepatnya itu kita laksanakan di tahun 2014 awal. Jadi karya itu kita tulis, kita buat dalam bentuk karya inovasi pembelajaran di tahun 2014. Kemudian kiranya di bulan Mei ada event namanya Lomba Inovasi Pembelajaran, bukan lomba kreasi media lagi, tetapi inovasi pembelajaran di 2014. Kita coba bawa itu, kita kirimkan bahannya, waktu itu masih berupa bahan hard copy. Kemudian kita kirim juga berupa CD, jadi belum online, belum seperti yang kemarin ya. Jadi kita kirim ke inovasi pembelajaran, lalu kita kirim. Ternyata ya sekali lagi kita dipanggil untuk hadir mempresentasikan karya tersebut di Semarang, tepatnya waktu itu di bulan Oktober 2014 nggak salah ya. Jadi kita diminta hadir untuk mempresentasikan hasil karya inovasi pembelajaran yang sudah kita buat itu, yang sudah kita tulis di Semarang. Maka pergilah kita ke Semarang mempresentasikannya. Maksudnya gini, jika ada orang-orang di daerah yang mengirimkan bahan karya tersebut seberapapun banyaknya, itu kalau memang memenuhi kriteria dipanggil. Ya, kita lihat itu kemarin ada beberapa daerah yang timnya itu banyak sekali yang mengirim karena mereka mungkin ya semangat lah gitu. Kebetulan dari daerah kita ada hanya 5 orang, dan 5 orang yang mengirim ya, dan katanya itu memenuhi kriteria. Maka dari daerah kita diutus pergi ke Semarang 5 orang. Tetapi kami dari beda daerah juga, jauh, bahkan tidak saling kenal. Yang ada cuma tulisan nama-namanya bahwa ini dari daerah ini, dan kita tidak punya kontak gitu kan. Akhirnya saya pergi juga ke Semarang sendiri, sementara teman-teman yang lain juga mereka pergi masing-masing gitu kan. Kami ketemunya hanya di Semarang. Ya, kita jelajahi kota Semarang sendiri dengan bekal keberanian dan percaya diri aja. Kemudian ya selalu tidak perjalanan itu karena kita berniat untuk supaya apa yang kita peroleh itu bisa dimanfaatkan nanti di dunia pendidikan. Alhamdulillah ya, tidak ada rintangan di perjalanan dan tidak terjadi apa-apa. Jadi setelah kita ikuti event-event kegiatan lomba inovasi pembelajaran di tahun 2014, di waktu itu lomba itu di samping
kita memang harus mempresentasikan karya, kita juga diuji, dilakukan tes kompetensi ya, tes kompetensi tentang materi pembelajaran kita, yang waktu itu tes tertulis. Kita awal pertama sebelum presentasi itu dilakukan tes. Aduh, saya coba aja seberapa bisa gitu kan. Mana ya, persiapannya sebenarnya tidak ada untuk mempersiapkan materi untuk tes gitu, tapi kita coba juga berapa yang ditanya ya memang seputar materi pelajaran yang kita ajarkan sehari-hari di sekolah. Ya syukur saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian di hari berikutnya kita lakukan presentasi. Nah, lakukan presentasi, kita nunggu giliran masuk presentasi ke dalam, ada 3 dewan juri di dalamnya, kemudian tidak ada teman-teman yang lain yang masuk, hanya kita saja sendiri. Nah, nunggu dulu giliran untuk dipanggil presentasi itu deg-degannya luar biasa. Akhirnya selesai presentasi inovasi pembelajaran itu. Yang lebih deg-degan lagi adalah waktu kita menunggu pengumuman. Sebenarnya kita tidak terlalu banyak berharap ya, karena ada banyak teman-teman juga yang bagus-bagus karyanya, mereka juga sudah banyak pengalaman, tapi kita ya kalau rezeki silakan aja, nanti kita terima gitu aja kan, kalau tidak berarti kita tidak kecewa. Pengumuman dipanggil itu kan dari harapan 1, harapan 3, 2, 1 gitu kan seterusnya. Ternyata di antara deretan-deretan itu terpanggil ya nama kita lagi di harapan, masih juara harapan ya. Syukur aja meskipun belum memperoleh juara peringkat tertinggi, tetapi masuklah di juara harapan juga. Tapi masih bersyukur ya, di antara 99 orang yang hadir kita masuk dalam nominasi di dalamnya. Nah gitu, yang jelas disyukuri aja. Dan waktu itu selain kita gembira, waktu itu hadiahnya gede banget loh. Waktu begitu semangatnya pemerintah memotivasi, yang hadir itu saja, mereka yang sempat hadir gitu, nggak salah yang hadir berapa orang waktu itu, semuanya dikasih laptop, kasih laptop 1, kemudian uang 10 juta, yang tidak peroleh apa-apa gitu, yang tidak peroleh juara pun tidak, pokoknya hadir di sana itu dikasih laptop dan dikasih uang 10 juta ya, menyenangkan sekali gitu ya. Walaupun kita tidak memandang materinya, tapi begitu besar perhatian pemerintah untuk memotivasi kita agar bisa bekerja lebih profesional. Nah kalau juara, lebih gede lagi, mereka dapat 35 juta, sedangkan kita cuma juara harapan, masih lumayan dapat 27 juta di samping 1 buah laptop. Nah itu deh pengalaman mengikuti Inobel. Tetapi kita tidak memikirkan sesudah itu. Yang jelas hari ini kita cukup bahagia bisa tampil di nasional, kemudian bisa mempresentasikan karya kita di depan dewan juri, dan ternyata juga masuk dalam the best 10 gitu kan, kemudian dapat hadiah. Luar biasa deh kebahagiaannya itu. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Ternyata di tahun 2015 ini dapat lagi telepon dari kementerian, katanya, "Ibu, saya baru pulang ya waktu itu." Telepon waktu itu katanya ada, Ibu akan diikut sertakan di dalam kegiatan short course ke Cina katanya. Wah, karena Ibu masuk juga kan dalam 10 besar di Inobel katanya, tapi yang dibawa tidak semua yang 10 besar gitu kan. Ya gitu, akhirnya saya diminta untuk melakukan beberapa persiapan untuk mengikuti
kegiatan short course di China selama 14 hari gitu ya.